ada wifi, nggak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Di rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Nanti malah abang jadi kami. Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sekali sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Sekali pun tidak ada lagi, Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah dapat 5 juta jalaki. Masih fokus di sini. Rumah semuanya Pemukiman lagi. Kami menunggu itulah Pak, kami butuh beras, air bersih. Saya Dizil Rasati masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara Wakil Bupati Pidi Jaya Hasan Basri mengatakan pengungsi korban banjir mulai mengeluhkan terserang penyakit. Di antaranya karena tidur di tenda darurat tanpa alas. Wakil Bupati juga meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk segera menyalurkan bantuan tenaga medis maupun obat-obatan. Kondisi pengungsi kita semua terserang penyakit, pertama demam, gatal-gatal, batu, mencret, dan serba kekurangan. Dengan demikian kita sangat membutuhkan obat-obatan, tenaga medis, perawat dan dokter. Dan keadaan ini adalah sangat menyedihkan dengan kondisi pengungsi kita, baik di tenda, di masjid, di madrasah, dan di emperan toko. Ini adalah kondisi yang real, orang tua banyak mencret, dan kondisi dari diare dari personil kesehatan sangat menipis, sangat sedikit. Kita meminta kepada Wamen Kesehatan membantu tenaga medis lebih banyak lagi, karena ada beberapa tempat yang belum tersentuh dari kesehatan dari perawat atau dokter kesehatan karena masih terisolir karena belum bisa tembus. Kondisi yang sangat menyedihkan. Di dalam belum bisa terisolir, ada 6 desa masih terisolir. Belum ada perawat yang datang atau dokter yang datang. Belum ada bantuan obat-obatan maupun medis yang hadir ke sana. Ada 6 desa, Pak Wabub. Desa mana saja yang masih terisolasi dan masih membutuhkan tenaga medis dan juga pendistribusian obat-obatan di sana? Desa Macang, Desa Raya di Kecamatan Meradua, Bangcut, Desa Raya, Desa Macang, Beringin, Dayakrut. Itu masih terisolasi karena semalam airnya naik lagi. Dengan naik airnya, ini alat berat pun tidak bisa kerja. Kita lagi kerja tembus untuk menembusi desa-desa tersebut karena air malam kemarin naik, kita nggak bisa lewat. Sehingga sampai hari ini belum ke desa-desa itu belum bisa kita distribusi baik tenaga kesehatan maupun obat-obatan.
Saudara, sejumlah bantuan yang didistribusikan bagi korban terdampak banjir Sumatera ini terus dilakukan. Namun bagaimana kelancaran distribusi dengan kondisi cuaca saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, Adisti. Iya, Pak Guswanto, ini kita tahu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat sudah lebih dari sepekan atau ini hari ke-10. Nah, untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera, bagaimana prediksi cuaca sepekan untuk sepekan ke depan, Pak Guswanto? Baik, Adisti. Jadi dari perakiraan BMKG, prediksi, secara umum di Sumatera itu masih memiliki potensi untuk terjadinya hujan ringan hingga lebat ya, di mana memang pada periode yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa Sumatera ini sebagian besar puncak musim hujannya ada di November Desember ya. Sekarang masih di Desember. Nah, saat ini kami juga melihat bahwa berdasarkan tabel perakiraan cuaca yang BMKG sampaikan, kita melihat bahwa masih ada beberapa wilayah yang kita lihat ini, misalkan kayak di Aceh sendiri. Aceh sendiri itu tanggal 5 sampai tanggal 6 ini masih ada prediksi hujan lebat, yaitu dengan kategori 50 sampai 100 mm per hari. Dan ini tanggal 5, tanggal 6. Biasanya terjadi di siang menjelang sore hingga malam hari. Ya, ini terjadinya. Kemudian kita juga melihat di Sumatera Utara itu ada sekitar 27% ya, mulai tanggal 4, 5, 6 kemarin ya. 4, 5, 6. Itu prosentasenya sekitar 27 hingga 30% terjadi hujan lebat 50 ataupun sampai 100 mm per hari. Sedangkan di Sumatera Barat ini kita melihat hujannya hanya ringan hingga sedang. Namun Adisti, kami BMKG bekerjasama dengan BNPB sedang berusaha agar intensitas hujan yang diperkirakan BMKG itu menjadi minimal atau ekstremitasnya berkurang. Karena kita melihat memang saat ini banyak pertumbuhan awan hujan itu berasal dari Samudra Hindia akibat adanya Madden-Julian Oscillation, kemudian juga masih adanya monsun Asia yang menerpa di sana. Nah, namun ini juga sudah cukup lumayan, artinya bisa dilakukan untuk evakuasi, tapi bisa di pagi hari hingga siang, sehingga sore hari itu perlu kewaspadaan karena hujan terjadi cenderung di sore hingga malam hari. Demikian, Adisti. Oke, terkait dengan seberapa efektifkah kemudian upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk bisa meminimalisasi hujan deras yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Karena ini menyangkut soal pendistribusian bantuan, bagaimana juga soal proses pencarian terhadap orang yang masih hilang sampai saat ini, Pak Guswanto. Baik, Adisti. Untuk efektivitas modifikasi cuaca itu sendiri, dia bisa mengurangi intensitas antara 25 hingga 37% ya. Kalau kita lihat saat ini, pagi ini, itu yang kemarin sore itu kita prediksi di Sumatera atau Aceh, Sumatera Utara, Sumbar itu hujan ringan hingga sedang. Kalau saya melihat dari hasil citra satelit jam 9 ya 40, jam 9.40 ya, itu di wilayah Sumatera hampir seluruhnya clear kecuali di Bangka Belitung. Jadi di sekitar ini juga saya lihat ini di Aceh, Sumatera Utara itu clear hari ini, pagi ini. Nah, ini semoga terus berkembang hingga nanti jam 2 siang ya. Ini bisa clear sehingga bisa dilakukan. Jadi kurang lebih efektivitasnya antara 25 sampai 30-an% ya. Oke, jadi upaya modifikasi cuaca ini efektivitasnya 25 sampai 30% begitu ya. Nah, ya, saat ini.
Saat ini begitu. Nah, Pak Guswanto, imbauan dari BMKG sendiri untuk tim penyelamat dan juga korban yang terdampak dari bencana ini yang masih mengungsi. Apalagi kan kita lihat ya, pengungsian ini dilakukan di pinggir jalan, menggunakan tenda yang seadanya, sementara curah hujan yang masih tinggi. Apa imbauan dari BMKG, Pak Guswanto? Baik, Adisti. Himbauan dari BMKG yang pertama tetap tenang dan waspada terhadap potensi curah hujan lebat sampai dengan ekstrim ya, karena kita melihat di curah hujan bulanan, perakiraan prediksi curah hujan bulanan itu masih di atas 300 mm dan perdasariannya itu masih di atas 150 mm ya per 10 hari. Kalau 300 mm itu per 1 bulan. Ini kami lihat di peta perakiraan hujan bulanan. Sedangkan untuk tim penyelamat, kami mohon mengutamakan evakuasi di daerah-daerah yang bantaran sungai dan lereng-lereng curam itu lebih dahulukan. Barangkali mumpung cuaca saat ini bisa bersahabat, itu ditepikan dulu. Sehingga nanti apabila ada hujan, sudah tidak kerepotan lagi untuk evakuasi daerah bantaran sungai maupun lereng yang curam. Kemudian kita juga menyarankan ada jalur evakuasi alternatif karena banyak jalan yang saat ini masih rawan terputus ya kalau apabila terjadi hujan lebat ataupun sampai ekstrim. Kemudian kami juga memohon logistik darurat, misalkan air bersih, obat-obatan, penerangan di posko pengungsian itu juga terjadi apabila dikaitkan dengan cuaca, daerah-daerah yang ekstrim atau rawan untuk terjadinya hujan itu barangkali dilebih dulukan ya, karena apabila nanti maka tidak akan terkirim ke sana, maka dia bisa stoknya kurang ya. Kemudian yang terakhir kami juga menghimbau kepada kita semua, kita harus bekerja sama, kemudian berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, seluruh segenap pihak untuk tetap di lokasi yang aman, ya, tidak kembali ke rumah sebelum ada kepastian kondisi yang stabil. Artinya kami pemerintah juga tetap hadir di sana untuk membantu tetap di lokasi yang aman. Demikian. Dari kami. Imbauan yang perlu diperhatikan begitu ya, soal kewaspadaan yang tentu saja harus diperhatikan begitu ya, mengingat masih adanya potensi hujan deras ataupun lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara khususnya juga. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Guswanto, kami juga akan punya informasi dari Langkat. Ini lebih dari sepekan ribuan rumah warga di Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara yang masih terendam banjir. Meski telah mendapat bantuan, namun warga mengeluhkan minim dan tidak meratanya bantuan dari pemerintah daerah setempat. Meskipun sudah berangsur surut, namun ketinggian air masih cukup tinggi, sekitar 20 hingga 150 cm. Sebagian warga memilih bertahan, namun sebagian warga lain berada di posko pengungsian. Kondisi ini cukup memprihatinkan, saudara, lantaran kebutuhan logistik ini mulai berkurang. Sementara bantuan dari pemerintah dianggap kurang memadai dan tidak merata. Warga berharap pemerintah daerah maupun institusi terkait segera memberikan bantuan. Lebih lengkap bagaimana kondisi terkini di Langkat, Sumatera Utara. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, sudah ada Dedi Zulkifli di sana. Selamat pagi Dedi. Dedi, saya masih melihat di belakang Anda ini masih terendam banjir. Bagaimana kondisi warga di sana? Apakah sudah mulai mengeluhkan penyakit dan bagaimana juga pendistribusian bantuan di sana, Dedi? Ya, selamat siang Adisti, juga saudara. Saat ini kondisi di Tanjung Pura di Kabupaten Langkat masih terendam banjir. Keadaan ini pun sudah berlangsung sekitar 10 hari. Dari awal banjir hingga hari ini memang beberapa masyarakat memang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan karena memang kondisi di Tanjung Pura sendiri di awal-awal banjir cukup tinggi hingga sampai 150 cm. Nah, seiring waktu juga mungkin sudah mulai surut. Ini ketinggian sekarang mencapai 20 hingga 100 cm.
Namun yang jadi kendala oleh warga sekitar sini adalah masalah makanan. Oleh pemerintah kabupaten sendiri memang sudah dibangun beberapa posko, namun posko yang dibangun tersebut memang ada di tepian banjir karena masyarakat yang banyak terdampak terutama di Tanjung Pura itu berada di posisi bagian dalam yang memang airnya cukup lumayan tinggi hingga ini menjadi kendala oleh pemerintah untuk mendistribusikan bantuan. Jadi oleh warga sendiri yang memang tidak terjangkau oleh posko-posko yang ada punya pemerintah, terpaksa mendirikan posko seadanya bersama beberapa keluarga dan juga warga lainnya untuk bisa berkumpul dan saling membantu. Dalam hal ini memang tingginya air menjadi kendala hingga hari ke-10. Di samping itu juga memang beberapa hari ini warga juga sudah mulai mengeluhkan beberapa penyakit terutama gatal-gatal. Kemudian beberapa kaki warga juga sudah mengalami melepuh seperti kutu air dan juga mulai ada beberapa yang mulai sakit diare. Seperti itu, Adisti. Oke, banyak juga warga yang kemudian sudah merasakan terserang penyakit, salah satunya adalah penyakit kulit karena memang sudah lama juga tergenang di air banjir begitu yang kotor dan juga pendistribusian air bersih yang masih minim sampai saat ini. Bantuan obat-obatan di sana, apa yang saat ini diperlukan? Bantuan obat-obatan termasuk juga tenaga medis. Apakah rumah sakit di sana juga fasilitas layanan kesehatannya juga sudah berangsur pulih atau seperti apa? Bisa diceritakan, Dedi? Ya, Adisti dan ya juga para saudara, kondisi di Tanjung Pura ini kenapa sampai hari ke-10 ini masih tergenang pasca hujan besar yang terjadi 10 hari yang lalu, karena dipicu oleh jebolnya beberapa tanggul yang ada di sekitaran Tanjung Pura. Dengan kondisi jebolnya tanggul ini, itu mengalami kesulitan oleh pemerintah juga untuk mendistribusikan beberapa daerah yang memang cukup jauh ke dalam, Adisti. Jadi dengan kondisi ini memang pemerintah mungkin masih tetap berusaha meminta bantuan juga dari pihak Pemprov untuk bisa mendistribusikan bantuan tersebut. Dari yang saya tanya di lapangan oleh warga yang ada di sini, memang kebutuhan paling pertama mereka rasakan adalah makanan. Makanan yang mereka terima dari pemerintah ada namun sedikit dan tidak terdistribusi secara merata. Karena bantuan itu diberikan di posko yang ada memang hanya di sekitaran areal banjir. Sementara banyak rumah-rumah warga itu bagian dalam yang memang posisinya di bagian area banjir, sehingga harus memang dijangkau oleh perahu. Beberapa warga memang melihat ada perahu BPBD, tapi tidak maksimal untuk menyalurkan bantuan ke rumah-rumah warga yang memang mereka tidak bisa terlalu jauh dari rumahnya untuk bisa ke posko utama, Adisti. Sementara selain itu juga, selain makanan, obat-obatan juga, di sini juga kami lihat seperti puskesmas juga masih tergenang oleh banjir. Jadi memang posko kesehatan juga dibangun agak di pinggiran banjir, Adisti. Oke, nanti kita akan update lagi perkembangan dari sana, dari Langkat, Sumatera Utara. Terima kasih informasinya. Dedi Zulkifli melaporkan langsung dari Langkat, Sumatera Utara. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan BMKG, Pak Guswanto. Pak Guswanto, tadi kalau kita lihat bahkan di Langkat, Sumatera Utara ini masih terendam banjir begitu ya, Pak Guswanto. Nah, kalau kita lihat, ini kan siklon Senyar, ini kan sudah punah ya Pak, sudah musnah begitu ya. Tapi kemudian apa yang perlu diwaspadai di wilayah Indonesia terkait dengan siklon tropis lainnya yang hampir sejenis dengan siklon Senyar ini, Pak? Tidak hanya di wilayah Sumatera pastinya ya. Ya, baik Adisti. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kan siklon tropis itu adalah badai tropis ya. Itu biasanya dimainkan oleh adanya tekanan rendah ya. Di mana tekanan rendah ada gradien tekanannya cukup signifikan, maka dia akan membangkitkan angin. Sedangkan energinya itu sendiri itu diambil dari pemanasan air laut, di mana gradien suhu air laut dari permukaan sampai kedalaman 60 itu sekitar 3 sampai 5 derajat, maka dia akan membentuk spin ya untuk memutar ya. Nah, ini kalau kita lihat periode-periode siklon tropis yang ada di kita ya, itu kalau di April sampai Desember itu ada di belahan bumi utara.
Artinya di belahan bumi utara itu seperti Senyar, semuanya kemarin itu ada di sana. Nanti overlap ya antara bulan Desember itu sampai April, itu dia akan bergeser di belahan bumi selatan. Nah, saat ini kami juga masih mendeteksi di utara itu ada bibit siklon tropis 93W, yang mana ini berada di pesisir timur Filipina bagian utara. Dan ini juga saya melihat di atas Borneo tanggal 5 pagi ini itu ada sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan di utara Sarawak. Nah, di sebelah barat juga kami masih melihat low pressure area, yaitu di Samudra Hindia. Nah, beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu memiliki dampak menarik awan-awan hujan untuk menjadi hujan di sekitar wilayah di mana terbentuknya sirkulasi siklonik, bibit siklon tropis maupun konvergensi. Nah, kalau ditanya apakah yang lain muncul, jadi kami BMKG melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center yang ada di Jakarta di Kemayoran, kami sedang mengidentifikasi saat ini bibit siklon tropis yang baru muncul itu 93W, yaitu di pesisir timur Filipina. Namun dampak tidak langsungnya adalah hujan dan angin kencang di sekitar utara, misalkan seperti di Manado, kemudian di Kalimantan Utara, itu akan memiliki perawanan awan konvektif yang cukup dibanding yang lain. Nah, untuk wilayah selatan sendiri saat ini memang belum kami temui itu. Jadi baru kita lihat di sana ada konvergensi di atas di bawah Pulau Timur ya. Itu ada konvergensi angin yang dari Australia itu menuju langsung ke Filipina, yang satunya juga langsung menuju ke Sumatera. Jadi ini yang kita waspadai terus. Jadi bagi masyarakat bisa membuka tropicalcyclone.bmkg.go.id kalau ingin melihat ada siklon tropis nggak hari ini, ada bibit siklon nggak hari ini. Kami BMKG open tentang monitoring siklon tropisnya. Oke, jadi ada beberapa wilayah juga yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah di wilayah Manado dan juga Kalimantan bagian utara ya tadi Anda sebutkan ya. Betul. Pak Guswanto. Baik, terima kasih Pak Guswanto telah bergabung bersama kami dan juga informasinya. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih Adisti, sehat selalu. Saudara, informasi terkait dengan penanganan bencana di Sumatera, Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, dan bantuan apa yang saat ini masih dibutuhkan oleh warga karena lebih dari sepekan lamanya warga sudah mulai mengeluhkan sakit dan tentu saja bantuan medis saat ini tengah dibutuhkan. Tak hanya obat-obatan tapi juga ada tenaga medis juga saat ini masih dibutuhkan di sejumlah wilayah terdampak. Nanti kami akan hadirkan informasi dan juga laporan langsungnya dari sejumlah wilayah terdampak di Sumatera. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.